Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pemahaman individu teknik tes. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian pemahaman individu. Menurut Aiken, didefinisikan bahwa pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi, dan masalah-masalah atau gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu, dan cara yang digunakan meliputi observasi, interview, skala penilaian, daftar cek, inventory, teknik projektif, dan beberapa jenis tes. Pemahaman atau penilaian tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Aiken menunjukkan bahwa manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter pribadinya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara. Pemahaman individu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh konselor berupa pengumpulan data, analisis data, penafsiran hasil analisis, dan penarikan kesimpulan tentang diri individu untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling. Di dalam bimbingan konseling, kita tidak mungkin dapat memberikan pertolongan kepada seseorang sebelum kita kenal atau paham dengan orang tersebut. Dengan demikian, pemahaman individu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengerti dan memahami individu lain dalam konteks bimbingan dan konseling. Mengerti dan memahami tersebut dilakukan oleh konselor terhadap konseli atau sumber data selain konseli yang bisa memberikan keterangan tentang konseli. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan pemahaman individu. Kegiatan konseling meliputi beberapa macam layanan, di antaranya layanan yang penting dilakukan di awal, yaitu pemahaman individu. Kegiatan ini mengumpulkan data untuk menelaah kebutuhan siswa dan mengukur serta menafsirkan keinginan sikap serta tingkah laku mereka. Data yang terkumpul akan sangat menentukan jenis masalah yang dihadapi individu serta dapat ditentukan jenis layanan yang dapat diberikan. Di dalam lembaga pendidikan, tujuan pemahaman individu ialah mendapatkan pengertian yang lebih luas, lengkap, dan mendalam tentang peserta didik serta membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang dirinya. Selain itu, pemahaman individu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut penilaian maupun pelayanan selanjutnya, sehingga layanan konseling menjadi lebih ilmiah dan bersifat objektif dibandingkan dengan kesan-kesan subjektif dan spekulatif. Kegiatan memahami individu melalui pengumpulan data bagi guru BK atau konselor memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, menjadi laporan menyeluruh tentang keadaan individu termasuk masalah yang dialami. Yang kedua, sebagai bahan kemungkinan pemberian pengajaran secara efisien. Dan yang ketiga, untuk menentukan bimbingan yang dapat diberikan. Hood dan Johnson dalam tulisan Ratna Diastuti menguraikan bahwa pemahaman individu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, orientasi masalah, yakni membuat individu mampu mengenali dan menerima permasalahan yang dihadapi, tidak malah mengingkari bahwa ia bermasalah. Dengan memahami dirinya lebih baik, individu akan dapat meningkatkan sensitivitas terhadap potensi masalah pada dirinya. Sensitivitas kondisi dan permasalahan akan dapat menggugah individu mengatasi masalah tersebut. Individu diharapkan dapat menerima masalah hidupnya dan konselor memberikan dukungan dan cara pandang terhadap masalah tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah, yakni membantu dalam mengetahui masalah yang dihadapi secara mendetail. Konselor yang memahami secara mendalam pada seorang individu akan dapat mengukur tipe dan kedalaman masalahnya. Identifikasi masalah ini akan membantu konselor dalam meningkatkan komunikasi dengan individu. Yang ketiga, memilih alternatif solusi,
Pemahaman individu juga dapat membantu konselor dan juga individu dalam mengidentifikasi beberapa alternatif solusi untuk memecahkan masalahnya. Misalkan dengan memahami minat dan bakatnya akan dapat memberikan informasi kepada individu tentang alternatif pilihan karir yang tepat di masa datang. Yang keempat, pembuatan keputusan alternatif. Pemahaman individu digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang paling tepat dengan mempertimbangkan konsekuensi yang paling rendah. Yang kelima, verifikasi, yakni menilai apakah layanan bimbingan konseling dilakukan sudah berjalan efektif dan telah mengurangi beban masalah konseli atau belum. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya Nikma Fitri Ruzika akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang hakikat tes dalam bimbingan dan konseling. Yaitu untuk yang pertama, pengertian tes. Dalam lapangan psikologi, kata tes mula-mula digunakan oleh J.M. Cattell pada tahun 1890 dan sejak itu semakin populer sebagai nama metode psikologis yang digunakan untuk menentukan atau mengukur aspek-aspek tertentu dari kepribadian individu. Dari pengertian tes di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum tes dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu tugas atau serangkaian tugas dalam bentuk pertanyaan atau perintah-perintah untuk dijawab dan dilaksanakan. Hal ini hasil tes tersebut dapat dibandingkan. Yang selanjutnya, hakikat tes dalam bimbingan dan konseling. Yang nomor 2 yaitu tentang syarat-syarat tes. Untuk yang pertama yaitu validasi. Suatu tes dikatakan valid apabila ia mengukur apa yang hendak atau seharusnya diukur. Untuk yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas pada suatu jenis tes akan menunjuk pada ketetapan dari skor yang diperoleh sekelompok individu dalam kesempatan yang berbeda dengan jenis tes yang sama. Untuk yang ketiga yaitu praktikalitas. Syarat praktikalitas dalam hal ini menunjuk sifat pemakaian perangkat tes, seperti mudah atau tidaknya dalam hal mengadministrasikan, menyekor maupun menafsirkan. Untuk yang keempat yaitu standarisasi. Standarisasi suatu tes bertujuan supaya setiap tes memperoleh perlakuan yang benar-benar sama. Adapun aspek-aspek yang distandarisasikan dalam suatu jenis tes meliputi yaitu yang pertama materi tes, misalnya gambar, bahan tes, ukuran tes. Yang kedua penyelenggaraan tes, seperti akomodasi, petunjuk tes, keadaan lingkungan, tempat, dan waktu dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu penyekoran tes, misalnya seperti kunci tes, kunci skor. Yang keempat interpretasi tes. Untuk yang kelima yaitu objektif. Objektivitas suatu tes ditinjau dari segi apakah tester atau baik administrator maupun test interpreter mempunyai pengaruh terhadap penilaian hasil testing. Untuk nomor 6 yaitu diskriminatif. Tes yang diskriminatif adalah tes yang mampu menunjukkan perbedaan yang kecil mengenai sifat atau faktor tertentu pada individu yang berbeda-beda. Untuk nomor 7 yaitu komprehensif. Tes yang komprehensif dapat sekaligus mengungkap banyak hal. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi tes. Jenis-jenis tes untuk pemahaman individu, yaitu yang pertama tes intelijensi umum.
Intelijensi sendiri adalah perwujudan dari suatu daya dalam diri manusia yang mempengaruhi kemampuan seseorang di berbagai bidang. Adapun jenis-jenis tes dari bidang tes intelijensi yaitu antara lain seperti yang pertama, tes intelijensi untuk anak-anak seperti tes Binet dan TIKI dasar dan sebagainya. Yang kedua, tes intelijensi untuk remaja atau dewasa seperti TIKI menengah, TIKI tinggi, WAIS dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tes intelijensi untuk tunarunggu atau SON. Untuk yang nomor 2 yaitu tes bakat. Istilah dalam bahasa Inggris bakat disebut talent. Bakat adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus dengan latihan. Tujuan mengenai mengetahui bakat adalah untuk dapat melakukan diagnosis dan prediksi. Tujuan mengetahui bakat yang pertama adalah untuk melakukan diagnosis. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan dipahami potensi yang ada pada diri seseorang. Dengan demikian, dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi tester di masa kini secara lebih cermat. Adapun faktor-faktor yang diungkap oleh tes bakat yaitu diantaranya kemampuan verbal, kemampuan numerikal, kemampuan spasial, kemampuan perseptual, kemampuan reasoning, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu tes kepribadian. Kepribadian merupakan istilah untuk menunjukkan hal-hal khusus tentang individu dan yang membedakannya dari semua orang lain, atau kepribadian merupakan hakikat keadaan manusia. Yang keempat yaitu tes hasil belajar. Pada umumnya hasil tes minat digunakan dalam 4 bidang terapan yaitu konseling karir bagi siswa sekolah lanjutan, konseling pekerjaan bagi karyawan, penjurusan siswa sekolah lanjut atau mahasiswa, dan perencanaan bacaan dalam pendidikan dan latihan. Adapun tes hasil belajar yaitu yang pertama konseling karir. Hasil tes minat digunakan dalam konseling karir ini adalah untuk siswa-siswa sekolah, khususnya yaitu sekolah umum. Untuk yang kedua yaitu konseling pekerjaan. Hasil tes minat digunakan dalam konseling pekerjaan yaitu untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan atau bidang pekerjaan yang lain. Untuk yang ketiga yaitu penjurusan siswa. Pada prinsipnya, penjurusan siswa di sekolah lanjutan merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan atau program-program studi yang tersedia. Untuk selanjutnya yaitu perencanaan bacaan pendidikan. Buku-buku bacaan di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi kadang-kadang tidak disukai oleh para siswa dan mahasiswa karena dipandang tidak relevan atau tidak sesuai dengan bidang minatnya. Selanjutnya yaitu pengumpulan data melalui tes. Dalam upaya pemahaman individu harus didahului oleh pengumpulan data. Semakin komprehensif dan integratif perolehan data tersebut, semakin mempermudah pemahaman kita tentang individu tersebut. Dalam pengumpulan data bisa melalui metode tes atau teknik tes. Prosedur administrasi tes pada umumnya meliputi beberapa tahapan sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Tahapan yang pertama, persiapan pelaksanaan tes. Dalam persiapan pelaksanaan tes ini ada hal-hal penting, yakni yang pertama, persiapan materi tes. Persiapan materi tes adalah persiapan perangkat yang akan digunakan dalam penyelenggaraan tes, misalnya buku tes, lembar jawaban tes, alat tulis yang disarankan, sampel item tes,
alat pencatat waktu, buku pedoman instruksi tes. Yang kedua yaitu persiapan akomodasi tes. Akomodasi menjadi sangat penting manakala tes dilakukan secara kelompok. Masalahnya ialah bagaimana menyediakan ruangan yang kapasitasnya sesuai dengan harapan pelaksanaan tes. Yang ketiga yaitu persiapan tester. Adalah persiapan mental, artinya apakah ia dalam kondisi stabil emosinya, sehat, dan sedang tidak mengalami tekanan psikologis yang berat karena sesuatu masalah. Selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan tes. Setelah tahap persiapan dilakukan dengan baik, maka tahap pelaksanaan tes dapat dimulai. Secara prosedural, tahap ini meliputi yang pertama, penciptaan raport. Raport adalah hubungan baik antara tester dan testi. Hubungan baik dalam hal ini adalah hubungan antar personal yang mengandung muatan psikologis. Yang kedua, pemberian tes. Dalam langkah ini dilakukan tes dalam arti sebenarnya, yaitu testi diberikan tugas sesuai dengan tuntutan materi tes. Yang ketiga yaitu pengakhiran tes. Setelah waktu yang ditetapkan terlampau, hasil tes bisa dikumpulkan. Setelah semua selesai, tester dapat mengakhiri pelaksanaan tes dengan ungkapan raport yang baik pula. Tahapan selanjutnya yaitu penyekoran dan interpretasi hasil tes. Yang pertama, penyekoran hasil tes. Langkah penyekoran hasil tes dilakukan setelah data yang diungkap dengan metode tes terkumpul. Dalam penyekoran hasil tes yang lazim dilakukan akan ditemui dua tipe skor, yakni skor mentah dan skor yang telah ditransformasikan. Setelah memperoleh skor mentah akan selalu diikuti dengan penentuan skor yang ditransformasikan. Yang kedua, penafsiran hasil tes. Penafsiran berarti pemberian makna terhadap sesuatu. Penafsiran hasil tes berarti memberikan makna terhadap perolehan tes. Dalam teori pengukuran dan penilaian berkembang dua dasar pemikiran tentang pendekatan penafsiran hasil tes, yaitu yang pertama, membandingkan hasil tes satu persatu individu dengan hasil tes individu dalam kelompoknya. Norma seperti ini lazim disebut norma kelompok. Yang kedua, membandingkan hasil tes dengan suatu kriteria pencapaian tujuan. Norma ini disebut norma kriteria. Poin selanjutnya yaitu penyusunan laporan hasil tes. Penyusunan hasil tes merupakan proses akhir dari keseluruhan rangkaian pengumpulan data dengan menggunakan tes. Ada format-format tertentu yang biasanya langsung digunakan untuk melaporkan hasil tes. Penggunaan hasil tes dalam pendidikan. Penggunaan hasil tes di sekolah. Apabila diamati penggunaan hasil tes dalam pendidikan di sekolah mempunyai dua tujuan pokok. Yang pertama, mengetahui status siswa dalam hubungannya dengan prestasi yang dicapai. Yang kedua, mengetahui potensi diri siswa yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada prakteknya, penggunaan hasil tes di bidang pendidikan di sekolah terjabar ke dalam beberapa kepentingan. Yang pertama, seleksi dan distribusi. Setiap lembaga pendidikan selalu dituntut untuk berkewajiban memelihara, mempertahankan, bahkan mengembangkan suatu standar tertentu. Untuk menunaikan hal tersebut, maka mereka menentukan suatu kriteria tertentu pula bagi calon masukan. Oleh karena itu, sekolah yang demikian dalam penerimaan siswanya pasti akan melakukan seleksi yang ketat. Pelaksanaan seleksi bisa dilakukan dengan bantuan tes. Yang kedua yaitu diagnosis dan preskripsi. Penggunaan hasil tes untuk kepentingan diagnosis dan preskripsi bertujuan memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekurangan yang ada pada siswa dalam proses pendidikan dan pembelajarannya sehingga dapat dibuatkan semacam resep tentang program remediasinya. Yang ketiga, evaluasi. Penggunaan hasil tes untuk kepentingan evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadakan pencekan yang sistematis terhadap hasil-hasil pendidikan yang dicapai untuk dibandingkan dengan perkotaan tertentu. Di samping itu, tes juga digunakan untuk mengevaluasi hasil layanan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang keempat, pembuatan keputusan dan konseling. Konseling sebagai teknik pokok bimbingan dalam perkembangannya ternyata juga memakai jasa hasil tes psikologis. Salah satu tujuannya ialah untuk mengecek keterandalan informasi
yang mungkin digali dengan wawancara konseling. Kesimpulannya, pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, atau masalah-masalah atau gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Jenis-jenis tes untuk pemahaman individu antara lain tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian, dan tes minat. Di lembaga pendidikan, tujuan pemahaman individu terkhususnya tes ialah mendapatkan pengertian yang lebih luas, lengkap, dan mendalam tentang peserta didik, serta membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang dirinya. Pemahaman individu dapat juga dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut penilaian maupun pelayanan selanjutnya, sehingga layanan konseling menjadi lebih ilmiah dan bersifat objektif dibandingkan dengan kesan-kesan subjektif dan spekulatif. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.